Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Jangan Mencengkram. Saya Uli Manalu. Sahabat, manusia adalah makhluk yang bermain, Homo Ludens. Johann Huizinga memulai bukunya Homo Ludens di tahun 1944 dengan sebuah pernyataan yang sangat menarik. Demikian, bermain lebih tua dari kebudayaan. Sebab kebudayaan, seberapapun memadainya, ia untuk didefinisikan. Selalu mengandaikan masyarakat manusia dan binatang-binatang tidak menanti manusia untuk mengajari mereka bermain. Bagi Huizinga, binatang-binatang menampilkan kegiatan bermain yang naluriah. Kita tentu pernah melihat bagaimana anak-anak anjing saling bercengkrama atau burung-burung bersiul saling menyahut. Dengan bermain, manusia pun memasuki kodratnya sebagai makhluk yang naluriah dan alamiah. Hakikat manusia yang bermain, Homo Ludens, menampilkan dimensi kegembiraan, joyfulness, yang bersama dengan hakikat manusia yang bekerja, Homo faber, membuat hidup manusia menjadi lebih manusiawi. Jika kita terjebak ke dalam kesibukan bekerja, kebutuhan hidup kita mungkin akan terpenuhi, namun kehidupan semacam itu akan menjadi kering, tanpa sukacita. Ia akan tetap hidup tetapi terengah-engah bagaikan tanaman yang kering di gurun yang gersang. Ia kehilangan kegembiraan. Kegembiraan bermain ternyata bukan hanya manusiawi. Ia juga berwajah ilahi. Allah bukan hanya Allah yang bekerja, Deus Faber, tetapi juga Allah yang bermain, Deus Ludens. Sahabat, Amsal 8 ayat 30 bertutur tentang sang hikmat demikian. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Terjemahan Vulgata, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin yang terbit pada abad keempat dari teks ini, memakai kata ludens yang diterjemahkan dengan kata rejoicing di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris. Allah kita adalah Allah yang bermain dan dalam permainannya ia mencurahkan kegembiraan kepada seluruh ciptaannya. Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah jebakan monyet? Monkey Trap. Pendeta Yowas pernah menyaksikan sebuah tayangan TV yang memperlihatkan cara penduduk suatu desa menangkap monyet-monyet yang bergerak lincah. Mereka membuat sebuah lubang pada sebuah pohon yang sudah tumbang. Lubang itu cukup bagi seekor monyet untuk memasukkan tangan kosongnya. Di dalam lubang itu diletakkan makanan yang bakal memikat monyet-monyet itu. Seekor monyet yang tertarik pada makanan gratis tersebut akan mendekati lubang itu, memasukkan tangannya dan menggenggam erat hadiah cuma-cuma itu. Namun kini tangannya yang telah penuh itu terlalu besar untuk ditarik keluar. Monyet itu tiba-tiba berada pada situasi genting antara naluri memperoleh makanan dan naluri untuk menyelamatkan diri dari penangkapan. Ternyata hampir selalu monyet-monyet itu memilih yang pertama, yaitu memperoleh makanan. Pada saat itulah penduduk desa dengan mudah menangkap monyet itu. Sahabat, antara melepaskan, letting go, dan mendapatkan, letting come, terdapat sebuah pilihan yang akan menentukan nasib hidup kita. Hanya dengan letting go, monyet itu dapat menyelamatkan dirinya. Mungkin dengan membiarkan pergi rezeki cuma-cuma yang diperolehnya hari itu, ia akan mendapatkan letting come, makanan lain yang tidak membahayakan dirinya. Sahabat, kita pun demikian. Tak jarang kita gagal menerima sesuatu yang indah hanya karena ketidakrelaan kita untuk melepaskan apa yang telah berada di dalam genggaman tangan kita. Pendeta Yowas ingin lebih dalam lagi mengenai hal ini, yaitu letting go juga tidak akan berubah menjadi letting come jika kita tidak memegang apa yang kita mau lepaskan dengan ringan. Itulah momen holding lightly. Neil Donald Walsh berkata, engkau tak dapat membiarkan pergi sesuatu jika engkau tidak menyadari bahwa engkau telah memegangnya. Sesuatu yang kita miliki memang perlu kita genggam, namun genggamlah dengan ringan. Seolah-olah kita tahu bahwa suatu saat ia harus kita lepaskan dengan penuh kerelaan. Mencengkramnya erat-erat akan mempersulit kita untuk membiarkannya pergi. Dan bayangkan sahabat, jika sesuatu itu ternyata seorang pribadi lain. Entah berapa banyak persahabatan yang rusak hanya karena seseorang mencengkram atau menggenggam terlalu erat, holding tightly, sahabatnya. Sahabat, seandainya ia tetap menggenggam
Tetapi dengan ringan, holding lightly, bahkan dengan risiko terlepas, maka persahabatan justru memiliki kemungkinan besar untuk bertahan. Kita kembali ke permainan. Kita diingatkan oleh Profesor Drea Karya yang berbicara mengenai permainan di dalam bukunya Filsafat Manusia. Demikian kutipannya. Bermainlah dalam permainan tetapi janganlah main-main. Mainkanlah dengan sungguh-sungguh tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Mainlah dengan eros tetapi janganlah mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon tetapi jangan mau dipermainkan agon. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi mainan permainan. Bermainlah untuk bahagia, tetapi janganlah mempermainkan bahagia. Sahabat, sebagai homo ludens kita membutuhkan sebuah perspektif permainan untuk memaknai kehidupan. Sebuah perspektif sukacita. Kegembiraan bermain itu ternyata dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk bermain dengan sungguh-sungguh, tetapi tak mempersungguh permainan. Bermain tanpa mempermainkan permainan. Untuk itu hold lightly. Bayangkan betapa kakunya seseorang yang bermain bulu tangkis jika menggenggam terlalu erat raket di tangannya. Tak akan muncul gerakan yang luwes, lincah. Ia akan bermain seperti sebuah robot. Demikian jugalah kehidupan penuh kegembiraan. Rayakanlah kehidupan dengan mensyukuri apa saja yang tersedia di dalam kehidupan kita, sebab hanya dengan cara itulah kita siap untuk membiarkan pergi apapun yang memang akan hilang, letting go, dan membiarkan datang cinta ilahi yang mengejutkan kita dengan kehadirannya, letting come. Sahabat, merayakan kehidupan dengan penuh syukur inilah yang disebut dengan menggenggam ringan, holding lightly. Mengenai hal ini, Pendeta Yowas kilas balik ke pertengahan tahun 90-an, di mana ketika itu Pendeta Yowas adalah pemuda yang penuh mimpi, ingin berkarya di ruang lingkup yang seluas mungkin, ingin menjelajahi dunia ini. Pada suatu hari, beberapa menit setelah membalas surat panggilan dari Majelis Jemaat GKI Pondok Indah untuk menerima proses pemendetaannya, Pendeta Yowas menerima panggilan telepon dari teman baiknya di Hong Kong. Teman baiknya bernama Chan Beng Seng. Mohon maaf jika saya salah melafalkan nama ini. Teman baiknya menawari kesempatan untuk mendaftar sebagai Executive Director of Youth Desk dari CCA, Christian Conference of Asia. Pendeta Yowas merasa sangat sial ketika itu. Tawaran menggiurkan tersebut terlambat beberapa jam saja. Lalu Pendeta Yowas mengutarakan kebingungannya kepada mentor, yaitu Pendeta Agus Susanto. Beliau memberikan sebuah nasihat sederhana yang tak pernah dilupakan. Katanya, lepaskan saja tawaran itu, yang terbaik akan muncul kelak. Dan Pendeta Yowas pun melepaskan kesempatan itu serta memasuki proses gerejawi untuk menjadi pendeta dengan penuh kerelaan dan kegembiraan. Dan ucapan mentor itu terbukti di kemudian hari. Sahabat, seandainya Abraham menggenggam terlalu erat kenyamanan hidupnya di Haran, maka ia tak akan menikmati berkat Allah yang melimpah dalam beberapa dekade sesudahnya. Kejadian 12. Seandainya para murid tidak melepaskan kehidupan mereka sebelumnya, mereka tak akan menjadi orang-orang penting dalam pembentukan gereja Kristus. Semua yang lebih baik, bahkan yang terbaik, hanya akan kita terima ketika kita menggenggam ringan apa yang kita miliki sekarang. Bahkan rela melepaskannya jika perlu untuk menerima yang belum terlihat itu kelak. Itulah seni permainan kehidupan yang makin langka dihidupi manusia modern ini. Dan seni semacam itulah yang tampaknya menjadi pekerjaan di rumah kita sekarang. Juga mulai sekarang, jangan genggam terlalu erat kekasihmu, agar ia tak merasa kesakitan dan malah meninggalkanmu. Sahabat, sampai di sini Labirin Kehidupan. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat. Bisa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.